Gimana sih pembuatan sensor ini? Pembuatan sensor ini yang pertama, serbuk PVAC 0,833 gram dilarutkan dalam 5 ml pelarut DMF untuk membuat larutan PVAC. Larutan tersebut diaduk pada suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan 900 rpm selama 3 jam agar homogen. Nanofiber PVAC diendapkan dalam permukaan 4 chip QCM menggunakan metode elektrospinning dengan jarak jarum ke kolektor 15 cm, tegangan 10 kV, dan waktu pengendapan selama 30 detik. Sampel QCM yang dilapisi nanofiber kemudian dikeringkan semalaman pada suhu kamar. Yang ketiga, sampel QCM berlapis nanofiber PVAC sebelumnya dilapisi dengan maltodextrin dengan pengenceran tetes 20 ml larutan maltodextrin 0,1%, 0,3%, dan 0,5%. Yang keempat, sampel dikeringkan pada suhu kamar semalam sebelum pengujian sensor. Sensor tersebut diberi nama PVAC, PVAC MD1, PVAC MD3, dan PVAC MD5 setelah pengenceran tetesan dengan 0, 0,1, 0,3, dan 0,5 maltodextrin. Terus gimana nih untuk pengaturan penginderaan gasnya? Untuk pengaturan penginderaan gas, yang pertama, sensor yang dibuat yaitu PVAC, PVAC MD1, PVAC MD3, dan PVAC MD5 tadi, dan sensor SHT31 yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembapannya, semuanya ditempatkan di ruangan penginderaan. Yang kedua, osilator dan penghitung frekuensi digunakan sebagai pembaca respon. Selain amonia yang digunakan sebagai analit target utama, analit lain yaitu aseton, etanol, metanol, toluena, metilamina, dimetilamina, dan trimetilamina juga diuji untuk menentukan selektivitas sensor yang dibuat. Dan yang terakhir, gas analit diperoleh dengan menyuntikkan sejumlah kecil larutan analit ke dalam ruangan penginderaan menggunakan jarum suntik mikroliter. Kipas DC yang digunakan di dalam ruangan tersebut digunakan untuk mempercepat proses penguapan larutan analit. Pompa udara 3,7 volt DC digunakan dalam proses pembilasan untuk menyedot gas analit dari ruangan dan menggantinya dengan udara segar. Suhu dan kelembapan di dalam ruangan selama pengujian tersebut dijaga hingga konstan. Tolong dijelasin lagi dong, Win, terkait sistem sensor yang digunakan pada paper ini. Aku masih bingung nih. Oke, visualisasi sensor QCM dapat dilihat pada gambar di sini. Gambar tersebut memperlihatkan adanya elektroda emas pada kedua sisi permukaan sensor. Komponen utama QCM tersebut berkaitan dengan prinsip kerja sensor, yaitu mengaplikasikan efek piezoelektrik yang terjadi ketika lapisan permukaan QCM terkena tekanan fisik dari molekul yang menempel sehingga muncul distorsi mekanik berupa perubahan suhu dan osilasi. Munculnya efek piezoelektrik membuat sensor QCM bersifat transducer yang akan mengubah tekanan menjadi energi listrik. Prinsip kerja QCM mengacu pada persamaan Sauer-Brey. Persamaan Sauer-Brey menyatakan adanya relasi antara perubahan frekuensi resonansi dengan penambahan massa. Persamaan tersebut dapat dilihat di sini. Sensor QCM akan mendeteksi adanya perubahan massa saat analit diinjeksi ke dalam chamber sampling. Proses deteksi tersebut ditandai dengan adanya perubahan frekuensi resonansi atau delta F yang semakin menurun dari frekuensi awal QCM seiring bertambahnya massa analit yang diinjeksikan. Hal tersebut dikarenakan kristal kuarsa akan berosilasi semakin lemah saat massa yang menempel pada permukaan sensor semakin banyak sehingga frekuensi menurun. Sensitivitas sensor QCM dapat ditingkatkan dengan melapisi permukaan sensor menggunakan material sensitif. Material sensitif yang diaplikasikan umumnya berupa polimer organik, material supromolekuler, larutan ionik, dan nanomaterials.